Hai, shalom anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu Guru harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Ya, kita jumpa lagi dalam pembelajaran matematika SMP Kristen 1 Pulau Aru kelas 7 semester ganjil. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, Ibu Guru mengajak kita sekalian untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, hari ini kita akan lanjut materi pembelajaran kita dengan kompetensi dasar yang baru 3.4, menjelaskan himpunan, himpunan semesta, himpunan bagian, himpunan kosong dan komplemen himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Indikatornya 3.4.1 menyatakan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, dan himpunan kosong secara tepat. Tujuan dari kalian mempelajari kompetensi dasar 3.4, indikator 3.4.1 ini agar peserta didik sekalian menyatakan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, dan himpunan kosong secara tepat. Ya, perhatikan contoh berikut. Kalian perhatikan contoh dari kumpulan-kumpulan hewan berikut. Sini ada sapi, kambing, kelinci, dan kuda. Kalian perhatikan di sini sapi ini dia sedang sementara memakan rumput. Begitu juga kambing, kelinci, dan kuda. Kumpulan-kumpulan hewan ini dalam matematika dia dikenal dengan istilah himpunan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang materi tentang himpunan. Kumpulan hewan-hewan yang tadi sudah kalian perhatikan tersebut bisa kita sebut sebagai himpunan hewan herbivora. Kalian mungkin sudah belajar dalam pembelajaran mata pelajaran IPA terpadu, hewan herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Bagaimana kalau himpunan nama-nama dari nama-nama hari berawalan huruf B? Tidak ada kan? Lalu bagaimana cara kalian menuliskan himpunan yang tidak memiliki anggota? Nah, hari ini kita akan pelajari tentang apa itu himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda-benda objek yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Kita perhatikan contoh berikut. Yang pertama, kumpulan buah-buahan yang diawali huruf M. Yang kedua, kumpulan bilangan bulat negatif. Yang ketiga, kumpulan siswi yang cantik. Yang keempat, kumpulan siswa yang tinggi. Bisakah kalian membedakan yang merupakan himpunan dan yang bukan himpunan dari keempat contoh di atas? Contoh pertama dan contoh ke-1 dan kedua itu merupakan himpunan, sedangkan contoh ketiga dan keempat itu bukan himpunan. Kenapa demikian? Pasti kalian akan bertanya. Alasannya, pada contoh 1, buah-buahan yang diawali huruf M, kita dapat memiliki pendapat yang sama tentang buah-buahan apa saja yang diawali huruf M. Misalnya, mangga, melon, dan manggis. Kalian semua pasti setuju. Buah yang diawali huruf M memiliki definisi yang sangat jelas, sehingga merupakan suatu himpunan. Untuk contoh 2, bilangan bulat negatif. Ada bilangan bulat negatif, misalnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Bilangan bulat negatif juga memiliki definisi yang jelas sehingga merupakan suatu himpunan. Pada contoh 3, siswi yang cantik, dan contoh 4, siswa yang tinggi, keduanya tidak memiliki definisi yang jelas. Kata cantik dan tinggi memiliki definisi yang berbeda untuk setiap orang. Misalnya, ibu menganggap Grace adalah siswi yang cantik, tapi kalian belum tentu menganggap Grace
siswi yang cantik juga kan? Oleh karena itu, siswi yang cantik dan siswa yang tinggi bukan suatu himpunan. Jadi, definisi cantik dan tinggi itu memiliki sesuatu hal yang menurut pendapat Ibu belum tentu sama dengan pendapat kalian. Ya, yang berikut menyatakan suatu himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan ada beberapa hal yang dapat kita gunakan dalam menyatakan suatu himpunan. Yang pertama, menyebutkan anggota atau enumerasi. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal dan tiap anggotanya dibatasi dengan tanda koma. Ingat, dalam himpunan kalian mau menyatakan atau menyebutkan anggota pada suatu himpunan, kalian harus menggunakan tanda kurung kurawal dan tiap anggotanya itu harus dibatasi dengan tanda koma. Untuk lebih jelas, kalian perhatikan contoh berikut. H adalah tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden RI sebelum pemilu 2009. Nyatakanlah himpunan tersebut dengan cara di atas. Perhatikan dia punya jawabannya. Menggunakan cara yang pertama, yaitu menyebutkan anggotanya. Menyebutkan anggota dari himpunan H. Jadi kalian bisa tulis H. Kita harus menggunakan huruf H besar sama dengan tanda kurung kurawal pembuka, menyebutkan anggota-anggota dari tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden RI sebelum pemilu 2009. Yang pertama, Presiden Insinyur Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo B. Yudhoyono, kurung kurawal penutup. Ingat, di awal tadi sudah dikatakan, untuk menyebutkan anggotanya, suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebut semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal dan tiap anggota dibatasi dengan tanda koma. Jadi kalian harus ingat, kita dalam suatu himpunan dalam menyebutkan anggota suatu himpunan harus menggunakan tanda kurung kurawal pembuka. Terus setiap anggota himpunannya itu harus dipisahkan menggunakan tanda koma. Setelah semua anggota himpunannya sudah dituliskan atau disebutkan, kalian harus menutup kembali dengan menggunakan tanda kurung kurawal penutup. Yang kedua, menuliskan sifat yang dimiliki anggota. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya di dalam kurung kurawal. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh. H adalah tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden RI sebelum pemilu 2009. Nyatakanlah himpunan tersebut dengan cara di atas. Kita akan nyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Jadi, karena soalnya itu himpunan H adalah tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden RI sebelum pemilu 2009, kita harus menulis H-nya itu dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar, sama dengan kurung kurawal pembuka. Ingat, harus menggunakan tanda kurung kurawal. Kita menuliskan sifat yang dimiliki adalah menjelaskan tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden RI sebelum pemilu 2009. Menuliskan sifat. Jadi, Ibu ulangi sekali lagi, menggunakan H atau huruf kapital besar, H besar, sama dengan kurung kurawal pembuka, dan kita menuliskan sifat tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden RI sebelum pemilu 2009. Kita tulis, setelah itu kita gunakan tanda kurung kurawal penutup. Cara yang ketiga,
yaitu notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menulis syarat keanggotaan himpunan tersebut, dengan anggotanya dinyatakan dalam suatu variabel dan dituliskan di dalam kurung kurawal. Notasi ini biasanya berbentuk umum, kurung kurawal pembuka, X sedemikian, himpunan P, X, kurung kurawal penutup, di mana X mewakili anggota dari himpunan dan PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Simbol X bisa diganti oleh variabel yang lain seperti Y, Z, dan lain-lainnya. Misalnya A sama dengan kurung kurawal pembuka 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan A ini bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan A sama dengan, kalian perhatikan, ini dia dibaca, lambang ini himpunan A ini dapat dibaca, himpunan, ingat, dalam menulis sebuah himpunan harus menggunakan tanda kurung kurawal. Dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan ini, cara dibaca dari himpunan A ini, himpunan X sedemikian, sehingga X kurang dari 6 dan X elemen bilangan asli atau X anggota bilangan asli. Lambang X sedemikian, sehingga X kurang dari 6 dan X elemen bilangan asli. Ini kalian dapat baca sebagai himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 6 dan X adalah elemen atau anggota bilangan asli. Ya, perhatikan contoh. H adalah tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden RI sebelum pemilu 2009. Nyatakanlah himpunan tersebut dengan cara di atas. Jadi contoh berikut ini kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Jadi himpunan H sama dengan kurung kurawal pembuka karena menggunakan notasi pembentuk. Himpunan X sedemikian sehingga X sama dengan tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden RI sebelum pemilu 2009, kurung kurawal penutup. Jadi contoh untuk notasi pembentuk untuk contoh di atas seperti demikian. Yang berikut, selain dari ketiga cara yang di atas, ada juga satu cara yang keempat, yaitu diagram Venn. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan gambar atau diagram yang disebut diagram Venn. Dalam membuat diagram Venn ada beberapa petunjuk atau beberapa langkah yang harus kalian perhatikan, antara lain untuk membuat diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta atau S digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Yang langkah kedua, setiap himpunan yang ada di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Keempat, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya itu tidak perlu dituliskan. Untuk lebih jelas, kita perhatikan contoh. Berdasarkan langkah-langkah yang ada di atas, yang pertama itu kita gambarkan persegi panjang. Lalu sudut kiri atas ini kita tuliskan atau letakkan huruf S besar. S ini adalah himpunan semesta. Langkah kedua atau petunjuk yang kedua, setiap himpunan yang ada di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Kurva tertutup sederhana itu berbentuk lingkaran. Kurva tertutup sederhana atau kita membuat lingkaran. Langkah ketiga atau petunjuk yang ketiga, setiap anggota himpunan itu ditunjukkan dengan titik. Jadi, misalnya ini ada himpunan P. Anggota dari himpunan P ini untuk menyebutkan anggota-anggotanya itu 1,
satu kita harus menunjukkan itu dengan titik. Titik 1, titik 2, titik 3. Dan langkah yang keempat ini, bila anggota suatu himpunan ini mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya itu tidak perlu dituliskan. Yang berikut kita perhatikan himpunan kosong, himpunan semesta, dan himpunan bagian. Yang pertama kita akan lihat yaitu himpunan kosong. Dalam keanggotaan himpunan, ada himpunan yang tidak memiliki anggota, yang dinamakan dengan himpunan kosong. Himpunan kosong itu dapat dinotasikan atau disimbolkan dengan simbol ini atau tanda kurung kurawal yang tidak memiliki anggota. Contoh, misalkan B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka B tidak memiliki anggota himpunan, sehingga dapat ditulis himpunan B ini dia merupakan himpunan kosong, dan dapat ditulis B sama dengan himpunan kurung kurawal yang tidak memiliki anggota, kurung kurawal pembuka, kurung kurawal penutup, atau B sama dengan tanda 0 lalu digaris miring. Dia tidak memiliki anggota karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi dengan 2. Yang kedua, himpunan semesta. Himpunan semesta didefinisikan sebagai himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Ibu guru ulangi sekali lagi, himpunan semesta didefinisikan sebagai himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta ini disimbolkan atau dinotasikan dengan huruf S besar. Contoh, misalkan himpunan A, anggota-anggotanya ingat harus menggunakan tanda kurung kurawal, dan setiap anggotanya itu dipisahkan dengan menggunakan tanda koma. Misalkan himpunan A, anggota-anggotanya 3, 5, 7, dan 9. Maka kita bisa menuliskan himpunan semesta yang mungkin adalah himpunan S atau semesta sama dengan bilangan ganjil, atau himpunan semesta dari himpunan A 3, 5, 7, 9 ini adalah bilangan real, atau S adalah himpunan bilangan caca yang lebih dari 1 kurang dari 11. Tetapi kita tidak menuliskan sebagai himpunan semestanya adalah bilangan prima, karena ada angka 9 yang bukan termasuk bilangan prima. Contoh, gambarkanlah diagram Venn dari himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A-nya, himpunan A anggota-anggotanya 1, 2, 3. Dan himpunan B anggota-anggotanya 4, 5, dan 6. Ingat, dalam membuat atau menggambar diagram Venn, langkah yang pertama yaitu kalian harus menggambar persegi panjang. Sudut kiri atas itu kalian harus menulis huruf S yang melambangkan semesta yang dibicarakan. Anggota-anggotanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu karena di sini ada himpunan A dan himpunan B, maka kita akan membuat langkah yang kedua, kurva tertutup atau 2 buah lingkaran. Kita akan membuat 2 buah kurva tertutup sederhana atau 2 buah lingkaran. Lingkaran yang pertama kita akan isi dengan anggota dari himpunan A yang anggota-anggotanya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ingat, setiap anggota himpunan itu harus ditunjukkan dengan menggunakan titik. Kalian jangan lupa ada titik di depan setiap anggota himpunan tersebut. Himpunan A anggota-anggotanya 1, 2, dan 3. Sedangkan himpunan B anggotanya 4, 5, dan 6. Juga demikian, kalian harus menggunakan titik 4, 5, dan 6. Jadi ini adalah gambar dari gambar diagram Venn dari himpunan semesta yang anggota-anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan
himpunan A anggotanya 1, 2, 3, dan himpunan B 4, 5, dan 6. Yang ketiga, himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A juga merupakan anggota himpunan B. Himpunan bagian ini dapat dinotasikan A merupakan himpunan bagian dari B atau sebaliknya. Contoh, untuk lebih jelas kalian perhatikan contoh. Himpunan P anggota-anggotanya 1, 2, 3. Himpunan Q anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Maka P ini merupakan himpunan bagian dari Q atau sebaliknya. Kalian perhatikan di sini dalam membuat diagram dengan menggunakan diagram Venn. Yang pertama, kalian harus membuat persegi panjang. Sudut kiri atasnya itu kalian harus menulis huruf S semesta. Dan di sini ada himpunan P dan himpunan Q. Himpunan P anggota-anggotanya 1, 2, dan 3. Ini anggota himpunan P 1, 2, dan 3. Dan himpunan anggota Q 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi himpunan P merupakan bagian dari anggota himpunan Q. Dapat terlihat lebih jelas dengan menggunakan diagram Venn. Atau jika ada anggota himpunan A yang bukan merupakan anggota himpunan B, maka A bukan himpunan bagian B dan dapat dinotasikan dengan A bukan himpunan bagian B. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh. Himpunan Q anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan R anggotanya 4, 5, dan 6. Maka R bukan himpunan bagian dari Q. Untuk lebih jelas, perhatikan dengan diagram Venn berikut. Kita menggunakan garis persegi panjang, menggambar persegi panjang. Pada sudut kiri kita jangan lupa letakkan huruf S. Lalu karena di sini ada dua himpunan Q dan himpunan R, kita buat dua kurva tertutup sederhana. Himpunan Q anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan himpunan R anggotanya 4, 5, dan 6. Himpunan R anggota-anggotanya 4, 5, dan 6. Karena himpunan R ini bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan Q, karena ada satu anggotanya itu yang tidak termasuk pada himpunan Q. Jadi himpunan R bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan Q. Demikianlah materi Ibu Guru hari ini tentang himpunan. Untuk lebih jelas, Ibu Guru telah membuat dalam sebuah rangkuman. Yang pertama, pengertian himpunan dan bukan himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Sedangkan bukan himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Himpunan dapat disajikan dengan cara pertama menyebutkan anggotanya, kedua menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, ketiga dengan notasi pembentuk, dan yang keempat adalah menggunakan diagram Venn. Berikut himpunan kosong, himpunan semesta, dan himpunan bagian. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong disimbolkan dengan tanda 0 lalu di garis miring atau kurung kurawal yang tidak memiliki anggota. Yang kedua, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta disimbolkan dengan huruf S besar.
Yang ketiga, himpunan bagian. Himpunan bagian didefinisikan jika setiap anggota himpunan A adalah juga anggota himpunan B dan dapat dinotasikan dengan A gabung bagian dari himpunan B. Himpunan A adalah himpunan anggota bagian dari himpunan B. A merupakan himpunan bagian dari B atau sebaliknya. Demikianlah materi Ibu Guru hari ini tentang himpunan. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk anak-anak sekalian, dan setelah ini kalian akan mengerjakan tugas dari LKPD yang akan Ibu Guru berikan. Dan untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang materi indikator yang kedua, melakukan operasi biner pada himpunan dengan menggunakan masalah kontekstual. Ya, demikian materi kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan yang berikut. Tetapi sebelum mengakhirinya, Ibu Guru mengajak kita berdoa sejenak. Berdoa selesai. Selamat siang, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.